所以你到底是什么？你的体内。搞什么名堂？满地都是水。我小学时就听腻这些中，这地方看起来还有点意思啊。感觉好累，会耗费很多体力。主人，我试试。只是可以用于升级。口。传说中的战五渣吗？小杨，抱歉。你以为你是什么东西啊？啊！课堂秩序的话，别过我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan donghua baru yang berjudul Super Cube episode 1. Sedikit sinopsis, donghua ini berkisah pada Wang Xiaoxiu, seorang anak laki-laki yang memperoleh Super Cube, sebuah sistem luar angkasa dari peradaban kosmik berdimensi tinggi. Super Cube memberikannya kemampuan luar biasa, membuatnya terlibat dalam berbagai konflik dan petualangan. Wang Xiaoxiu awalnya harus menghadapi masalah ketika Sun Yao, orang yang dia sukai, mengakui perasaannya kepada Sun Jun, yang kemudian memicu kemarahan Wang Xiaoxiu. Namun dia itu berhasil menyelesaikan krisis tersebut dengan kepintaran dan kekuatannya. Namun Sun Yao kemudian diculik oleh seorang tokoh misterius, dan Wang Xiaoxiu memulai perjalanan untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan itu, Wang Xiaoxiu menemukan makna keadilan dan kebenaran, serta perjuangan untuk menjadi seseorang yang sangat kuat. Series ini menampilkan aksi yang dinamis, visual yang indah, dan latar belakang yang kaya akan mitologi dan filsafat timur. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Scene dimulai dan memperlihatkan dua latar tempat yang berbeda, yakni ada 4 sosok pria misterius di sebuah lorong yang gelap dan seorang pria berjubah bernama Wang Xiaoxiu. Pada sore itu, Wang Xiaoxiu dengan sengaja melewati jalan sambil melihat ke arah jam dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Lalu dia pun tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap, yang mengakibatkan sebuah kecelakaan lalu lintas. Di sisi yang berbeda, kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Sun Yu yang sedang membaca buku di perpustakaan. Di sana, Sun Yu tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon yang memberitahunya kalau dia itu sedang diincar dan ditargetkan. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, suasana berubah menjadi suram, bersamaan dengan munculnya 4 pria misterius yang mengepung Sun Yu. Melalui panggilan itu, Sun Yu kemudian mulai diberikan arahan dan diperintahkan untuk segera pergi menuju sebuah ruangan yang gelap. Sesampainya di dalam ruangan itu, Sun Yu terus mengikuti arahan dari telepon, dan perasaan takut karena 4 pria misterius sebelumnya kini sedang berusaha mendobrak pintu dan memaksa masuk. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah tangan yang menarik Sun Yu dan berhasil membawanya pergi dari kejaran 4 orang misterius. Lalu kita diperlihatkan kepada Wang Xiaoxiu yang sedang menggendong Sun Yao yang sudah tak sadarkan diri, dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Meskipun begitu, 4 pria misterius ini tak berhenti begitu saja. Dengan kekuatan mereka, ia mampu mengejar dan mencoba menyerang Wang Xiaoxiu. Merasa tak dapat pergi dari kejaran mereka, Wang Xiaoxiu pun memutuskan untuk melawan. Namun sebelum itu, ia sempat memberikan sebuah jam emas dan sebuah pelindung untuk bisa menjaga Sun Yu. Setelah itu, tanpa berlama-lama lagi, Wang Xiaoxiu pun dan cepat turun tangan untuk menghadapi keempat pria misterius itu. Dengan kelincahan dan kemampuannya dalam bertarung, Wang Xiaoxiu pun mampu memberikan perlawanan dengan cukup kuat. Tak hanya bertarung bela diri saja, mereka juga sempat bertarung di udara, hingga menimbulkan kekacauan dan ledakan-ledakan yang sempat mengejutkan orang-orang di sekitar. Meskipun hanya sendirian, akan tetapi satu persatu dari musuhnya berhasil ia tumbangkan, hingga pada akhirnya hanya menyisakan 1 orang saja.
Namun orang yang tersisa kali ini sempat membuat Wang Xiaoxiu terpental secara keras ke sebuah gedung apartemen. Hal demikian jelas membuat Wang Xiaoxiu menjadi semakin serius dalam bertarung dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan utamanya. Begitu pula dengan musuhnya. Kini pria misterius itu pun mulai melakukan hal yang sama dengan cara menerbangkan sebuah gedung apartemen dan melemparnya ke arah Wang Xiaoxiu. Tak tinggal diam saja, hanya dengan satu tangannya Wang Xiaoxiu mampu menahan gedung apartemen itu. Lalu ia melemparnya balik ke arah musuhnya dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Tak berhenti sampai di situ. Wang Xiaoxiu kemudian memasukkan pria misterius ini ke dalam sebuah dunia miliknya sambil mengaktifkan sistem siklus hidup, sebuah sistem yang memutarbalikkan waktu secara signifikan. Di dalam sana, pria misterius itu tidaklah dapat menggunakan kekuatannya, hingga akhirnya dia pun tenggelam secara perlahan dan tumbang. Di momen serupa, Wang Xiaoxiu berkata bahwasanya ia begitu berharap kalau siklus hidupnya akan memiliki alur yang berbeda. Setelah itu, waktu pun memutar balik secara cepat dan berhenti di sebuah momen, di sebuah perpustakaan sekolah ketika Wang Xiaoxiu dan Shen Yu yang masih anak-anak. Di perpustakaan itu kita diperlihatkan Wang Xiaoxiu yang sedang membangunkan Shen Yao yang sedang tertidur. Dan tujuan karena dia itu ingin mencontek tugas milik Shen Yu. Tepat di meja Shen Yu tertidur, kita bisa melihat barang-barang miliknya, termasuk sebuah jam emas yang barusan kita lihat ketika Wang Xiaoxiu sedang melindunginya. Singkat waktu, di masa remaja, Wang Xiaoxiu dan Shen Yao terlihat mereka yang sedang hangout bersama teman-teman mereka. Di sana, mereka sempat bermain sebuah permainan Truth or Dare. Dan ketika itu, Shen Yu kalah dalam permainan, sehingga ia harus memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Pada saat itu, salah satu temannya sempat bertanya, siapakah pria yang sebenarnya disukai oleh Shen Yu? Mendengar pertanyaan itu, Wang Xiaoxiu pun tampak menjadi salah tingkah, karena dia itu merasa kalau Shen Yu sepertinya menyukai dirinya. Berbeda dengan pendapat teman-temannya, mereka justru merasa bahwasanya sebagai wanita yang sangat populer akan kecantikannya, seharusnya Shen Yu memiliki selera yang sangat tinggi dan tidaklah mungkin menyukai Wang Xiaoxiu. Selang beberapa saat dan perasaan malu, Shen Yu pun mulai menjawab pertanyaan itu, yang mana seketika saja jawabannya membuat semua orang terkejut, karena ternyata pria yang dia sukai oleh Shen Yu selama ini adalah Wang Xiaoxiu. 女生都喜欢我这，只有白马王子才配得上我们。好像我从来没有把那两个字说出来，而且一定要诚实啊！我想休了。我竟然被小瑶表白了，简直是国际玩笑！ Sepulangnya di tempat karaoke, terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang disiksa oleh para preman dari kota utara yang cukup terkenal, yang diketuai oleh pria bernama Sun Jun. Wang Xiaoxiu disiksa dan dipukuli oleh mereka dengan alasan karena Shen Yu adalah seorang wanita yang disukai oleh Sun Jun, dan mereka tidaklah terima kalau Shen Yu ternyata menyukai Wang Xiaoxiu. Para preman bawahan Sun Jun itu beberapa kali mencoba mengancamnya dengan mengatakan kalau mereka itu akan melemparkan Wang Xiaoxiu ke dalam sungai dan membiarkannya mati. Sun Jun kemudian mencoba menelpon Shen Yao sambil memperlihatkan Wang Xiaoxiu yang sedang dipukulinya dan disiksa sampai berdarah-darah. Melihat hal demikian, Shen Yu justru menjadi sangat terkejut sekaligus merasa panik. Ia mencoba meminta Sun Jun untuk berhenti melakukannya. Akan tetapi Sun Jun sama sekali tidak mau berhenti, sampai Shen Yao itu mau untuk memilih dirinya daripada Wang Xiaoxiu. Selang beberapa saat tanpa perasaan takut, Wang Xiaoxiu berkata bahwasanya Shen Yao tidaklah cocok untuk sampah seperti Sun Jun. Lalu ia pun membenturkan kepalanya ke salah satu preman sambil menjatuhkan dirinya ke arah sungai. Hal demikian sontak membuat para preman termasuk Sun Jun menjadi sangat amat terkejut. Mereka ternyata juga takut kalau Wang Xiaoxiu akan meninggoy akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara itu di dalam sungai, Wang Xiaoxiu sudah mulai pasrah dan sama sekali tidak memiliki rasa ingin hidup lagi. Ia merasa kalau dirinya saja tidak bisa melindungi dirinya dan orang lain ia cintai, untuk apa lagi dia terus berjuang untuk hidup. Kemudian kita sekilas diperlihatkan tentang masa kecil Wang Xiaoxiu, yang mana di masa kecilnya dia dianggap seorang pecundang dan orang cengeng oleh orang-orang di sekitarnya.
Di momen itu, di tengah hujan sepulang sekolah, tidak ada satupun teman yang ingin menemaninya. Dan hanya ada satu orang yang ingin berteman dengannya, yaitu Shen Yao. Saat Shen Yao menghampiri Wang Xiaoxiu, ia secara tak sengaja melihat luka pada lengan tangannya. Sehingga Shen Yao pun mencoba untuk mengobatinya lalu mengajaknya pulang bersama. Momen itu kemudian menjadi momen yang berkesan bagi Wang Xiaoxiu, serta membuatnya jatuh cinta terhadap Shen Yao. 是啊，你看他刚打吗？不是，你停了再走。啊，说不定会好得更快一点呢。是啊。 Kembali ke masa sekarang, sewaktu Wang Xiaoxiu sedang tenggelam, ia secara tidak sengaja melihat sebuah cahaya yang berada di dasar sungai. Merasa penasaran, Wang Xiaoxiu pun segera menghampirinya dan ternyata benda yang bercahaya itu adalah sebuah kubus. Lantas Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk memegang dan mengambilnya. Lalu seketika saja kubus itu bereaksi dan masuk ke dalam tubuh Wang Xiaoxiu. Kejadian itu membuat tubuh Wang Xiaoxiu bergetar hebat dan membuat dia merasa hawa yang cukup panas. Dalam sekejap, Wang Xiaoxiu berpindah ke dalam sebuah tempat yang cukup misterius di dalam kubus tersebut. Di sana terdengarlah sebuah suara dari sistem AI yang memanggil Wang Xiaoxiu dengan sebutan majikan. Dan berkata bahwa dia itu dapat menggambar sebuah area teleportasi dalam radius 15 meter. Selain itu, Wang Xiaoxiu juga dapat berteleportasi atau mengirim dirinya sendiri ke setiap koordinat di dalam area yang digambar oleh Wang Xiaoxiu. Selepas mendengar penjelasan dari AI itu, tiba-tiba saja Wang Xiaoxiu berteleportasi ke tempat yang berbeda secara acak. Hingga pada akhirnya tibalah di kampus tempatnya berkuliah. Di sana Wang Xiaoxiu menjadi begitu terkejut dengan apa yang barusan terjadi, terutama pada suara AI kubus yang terdengar di dalam tubuhnya. 所以你到底是什么？你的体内搞什么名堂？满地都是水。 Singkat waktu, Wang Xiaoxiu pun kembali ke rumahnya dan tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Shen Yao. Pada saat itu, terdengar suara dari gadis itu yang penuh dengan perasaan khawatir terhadap Wang Xiaoxiu. Selain itu, Shen Yao juga merasa marah terhadap komplotan preman kota utara, termasuk Sun Jun, dan berniat untuk melaporkannya kepada polisi. Namun Wang justru menyuruhnya untuk tidak merasa khawatir, agar dia itu tidak tergesa-gesa dalam memberikan laporan kepada polisi. Setelah itu, Wang Xiaoxiu langsung menutup teleponnya. Lalu ia mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang kubus yang ia dapat di dasar sungai sebelumnya. Ketika itu, AI kubus kembali memasukkan Wang Xiaoxiu ke dalam dunia kubus, sambil menjelaskan bahwasanya dia telah membangun koneksi yang cukup kuat dengan Wang Xiaoxiu secara fisik. Oleh karena itu, AI kubus memanggil Wang Xiaoxiu dengan sebutan majikan, yang disebut dengan sistem semesta kubus Hera. Di dunia luar, wujud AI kubus hanyalah berbentuk sebuah kubus yang berukuran 3 cm saja. Namun di dalam kubus ini, AI itu memiliki sebuah ruangan dengan ukuran 3 meter kubik, yang berada tepat di bawah kemampuan oleh Wang Xiaoxiu. Penjelasan dari AI kubus ini membuat Wang Xiaoxiu menjadi begitu terkesan, sekaligus menyadari bahwasanya teleportasi yang barusan terjadi terhadap dirinya adalah ulah dari AI kubus. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba bertanya, apakah dia itu membantu Wang Xiaoxiu dan menjadikannya sebagai seorang majikan. Lantas AI kubus pun menjawab bahwasanya ia ingin mewujudkan impian Wang Xiaoxiu selama ini, yaitu menjadi raja dunia. 一个3立方厘米的方块。 我小学时就听腻这些中，这地方看起来还有点意思啊。也是你搞的鬼吧？ 实现你的愿望。 Selepas mencoba mengenali dan mencari tahu tentang AI kubus, Wang Xiaoxiu tiba-tiba saja berteleportasi ke atas rumahnya. Ketika itu, AI kubus memberitahu bahwasannya sisa energi yang dimiliki olehnya sudah semakin menipis. Sehingga jika Wang Xiaoxiu ingin kembali melakukan teleportasi, maka akan memakan waktu selama 1 menit di setiap teleportasinya. Hal demikian membuat Wang Xiaoxiu tersadar kalau dirinya tidaklah boleh terus menggunakan teleportasi jika tidak ada hal yang mendesak. Wang Xiaoxiu kemudian mulai bertanya-tanya mengenai cara untuk memilih posisi spesifik saat melakukan teleportasi. Karena jika Wang Xiaoxiu melakukannya secara sembarangan, bisa saja hal itu malah membahayakan nyawanya sendiri. AI kubus pun menjawab bahwasanya Wang Xiaoxiu hanya perlu menggunakan sebuah radiasi gelombang mikro untuk merasakan area di sekitarnya.
Dengan begitulah, Wang Xiuxiu akan dapat melihat semua benda di dalam area tersebut dan merasakan radiasi gelombang mikro. Organ yang harus digunakan oleh Wang Xiuxiu bukanlah mata, melainkan sebuah inti sel. Secara teori, dengan menggunakan inti sel itu, maka Wang Xiuxiu akan mampu melihat apapun di sekitar areanya dengan mudah dalam jarak 15 meter. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Xiuxiu pun segera memanfaatkan inti selnya untuk melihat area sekitar. Alhasil, Wang Xiuxiu benar-benar mampu untuk merasakan dan melihat segala hal yang ada di sekitarnya. Selesai mencoba menggunakan inti sel, AI Kubus menjelaskan, jika Wang Xiuxiu terus menggunakan indera perasa dan kemampuan teleportasinya, maka energi dan stamina Wang Xiuxiu akan terkuras. Di momen serupa, secara tiba-tiba Wang Xiuxiu merasa sangat lelah dan merasa sesak di bagian pernapasannya, hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan. 让我试试。而是感觉好累。会耗费很多体力。主人， Singkat waktu, terlihat Wang Xiuxiu yang baru saja tersadar dan terbangun di dalam kamarnya, beserta dengan AI Kubus yang berada di samping bantalnya. Melihat hal demikian, Wang Xiuxiu pun menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa AI Kubus keluar dari dalam tubuhnya. AI Kubus pun memberitahu bahwasannya jika dirinya terus berada di dalam tubuh Wang Xiuxiu, maka secara perlahan akan terus menguras energinya. Selain itu, jika Wang Xiuxiu tewas karena kehabisan energi, maka AI Kubus juga akan lenyap dan musnah. Sehingga untuk saat ini, pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh AI Kubus adalah keluar dari tubuh Wang Xiuxiu. Setelah apa yang didapatkannya dari AI ini, Wang Xiuxiu pun menjadi begitu bahagia, karena sekarang ia telah memiliki sebuah kekuatan super. Namun Wang Xiuxiu masih merasa penasaran siapa yang menciptakan AI Kubus dan dari manakah asalnya. Oleh karena itu, Wang Xiuxiu pun mencoba untuk mencari tahunya di internet. Meskipun pada akhirnya pertanyaannya sama sekali tidak terjawab oleh siapapun. Tak berselang lama, Wang Xiuxiu pun mendapatkan sebuah pesan dari Shen Yao yang mengajaknya makan bersama pada esok hari. Ajakan ini jelas membuat Wang Xiuxiu merasa senang. Akan tetapi, perasaan senang ini juga bercampur dengan perasaan marah dan kesal terhadap Sun Jun dan juga rekan-rekannya dari kota utara. Lantas, Wang Xiuxiu pun mencoba bertanya kepada AI Kubus, bagaimana cara untuk memperkuat kekuatan super yang dia miliki. AI Kubus pun menjawab kalau sistemnya memiliki sebuah peningkatan sendiri, dengan satu syarat, yakni Wang Xiuxiu harus mencari permata-permata energi untuk diserap. Maka dengan begitulah kekuatannya akan terus meningkat. Wang Xiuxiu hanya memerlukan sebuah batu yang dianggap sebagai benda paling kuno di dunia. Namun energi yang dapat diserap oleh batu itu sangatlah kecil. Jika Wang Xiuxiu benar-benar ingin mengeluarkan kemampuan yang paling dasar dari kekuatan supernya, maka dia itu harus mencari permata-permata khusus, seperti batu alam kuning dan berlian sintetis milik ibunya. Mendengar hal demikian, sontak Wang Xiuxiu menjadi begitu terkejut, karena batu alam kuning dan berlian sintetis milik ibunya adalah harta yang paling berharga bagi ibunya, sehingga Wang Xiuxiu tidak dapat mengambil harta tersebut. Walaupun begitu, AI Kubus mengaku secara tak sengaja merasakan sebuah permata energi yang dapat Wang Xiuxiu temukan di taman komplek perumahannya. Setelah mendapatkan informasi itu, dia pun langsung turun ke taman komplek perumahannya, lalu mencari keberadaan permata energi itu dan menggunakan radiasi gelombang mikro. Alhasil, Wang Xiuxiu pun berhasil menemukan sebuah permata energi yang merupakan permata tingkat dasar. 我试试，只是可以用于升级。口 AI Kubus kemudian menyuruhnya untuk membawa permata energi itu ke dalam dunia kubus, lalu memasukkannya ke dalam mulut penelan yang ada di sana. Setelah itu, Wang Xiuxiu pun segera mengikuti perintah dari AI Kubus dan seketika dia pun merasakan sebuah kekuatan yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Hingga pada akhirnya Wang Xiuxiu berhasil meningkatkan poin kekuatannya menjadi 2 dan poin daya tahan tubuhnya menjadi 1. 感觉一下子涌了上来，此改造终将成为感觉根本没睡醒。 Singkat cerita, pada keesokan harinya, jam 8 pagi, Wang Xiuxiu tampak sedang mengobrol bersama teman-temannya, termasuk Shen Yao di dalam ruang kelas di kampusnya.
Saat sedang asik berbicara, tiba-tiba saja seluruh kelas termasuk Wang Xiaoshu dan rekan-rekannya dikejutkan oleh kedatangan preman kota utara yang dipimpin oleh Sun Jun. Melihat kedatangan preman kota utara, Shen Yao menjadi begitu terkejut dan mulai merasa khawatir terhadap Wang Xiaoshu. Berbeda dengannya, ia justru berusaha untuk tetap tenang, agar Shen Yao tidak perlu merasa khawatir. Para preman kota utara kemudian berdiri dengan gagah di depan kelas sambil menanyakan keberadaan Wang Xiaoshu. Di momen serupa, Sun Jun melihat dan menyadari keberadaannya yang sedang menyembunyikan wajahnya di balik buku tulis. Tanpa banyak bicara, Sun Jun langsung berjalan sendiri mendekati dan menghampiri Wang Xiaoshu. Sementara itu, Wang Xiaoshu yang merasa cemas mencoba bertanya kepada AI Kubus, apakah dia itu mampu untuk melawan para preman kota utara. Lantas, AI Kubus pun menjawab kalau Wang Xiaoshu benar-benar mampu untuk melawan mereka, karena rata-rata kekuatan mereka adalah 5 poin. Sedangkan Wang Xiaoshu memiliki kekuatan jauh di atas mereka, yakni 22 poin. Sewaktu Sun Jun sedang berjalan menghampiri Wang Xiaoshu, tiba-tiba saja Shen Yao memberanikan dirinya untuk meminta Sun Jun agar segera pergi dan tidak mengganggu Wang Xiaoshu lagi. Mendengar hal demikian, Sun Jun pun berkata kalau Wang Xiaoshu hanyalah seorang pria pengecut yang menjadikan Shen Yao sebagai tamengnya. Merasa kalau dirinya mampu untuk melawan Sun Jun, Wang Xiaoshu pun dengan tenang menyuruh Shen Yao agar tidak membela dirinya, karena dia sendiri sudah cukup untuk mengurus Sun Jun. Tak terima dan ucapan Wang Xiaoshu, Sun Jun pun langsung menarik baju Wang Xiaoshu sambil mengucapkan sebuah ancaman dengan lantang. Tak tinggal diam saja, Wang Xiaoshu pun segera memegang tangan Sun Jun dengan keras dan juga berkata, jika dia berani mengganggu dirinya lagi, maka Wang Xiaoshu tidak akan segan-segan untuk menghabisi Sun Jun. Tindakan dari Wang Xiaoshu ini sontak membuat Sun Jun menjadi begitu terkejut, sebab genggaman tangan Wang Xiaoshu sangatlah kuat, hingga membuatnya bertanya-tanya dari manakah datangnya kekuatan dan keberanian Wang Xiaoshu. Di waktu yang sama, seorang dosen pun datang dan memasuki kelas, sehingga para preman kota utara pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Sun Jun sempat berbisik memberikan ancaman kepada Wang Xiaoshu dan menyuruhnya pergi ke gedung basket Changbei jam 5 sore. Jika Wang Xiaoshu tidak datang, maka Shen Yao lah yang akan menerima akibatnya. 传说中的战五渣吗？小杨，抱歉，你以为你是什么东西啊？克服秩序的话，别怪我。都不想要学分了是吧？被咬咬的话。 Setelah para preman kota utara pergi, Shen Yao pun sempat mencoba bertanya kepada Wang Xiaoshu apa yang telah dibisikkan oleh Sun Jun barusan. Namun, Wang Xiaoshu tidak mau memberitahu kebenarannya agar Shen Yao tidak merasa khawatir. Beberapa saat setelahnya, tampak Sun Jun yang sedikit merasa ketakutan, sekaligus merasa murka akibat genggaman tangan yang dilakukan oleh Wang Xiaoshu sebelumnya. Singkat waktu, jam 5 sore hari di gedung basket Changbei, terlihat Wang Xiaoshu yang datang sendirian dan dikelilingi oleh 13 anggota preman kota utara. Pada saat itu, para preman kota utara terdengar sedang mengolok-olok Wang Xiaoshu dengan berkata kalau dia itu hanyalah seorang pengecut yang sedang memberanikan dirinya. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau preman kota utara berjumlah 13 orang, dengan peluang kemenangan hanya sekitar 20% saja. Mendengar hal demikian, jelas Wang Xiaoshu menjadi begitu terkejut dan merasa sedikit ketakutan. Terlebih lagi kali ini dia tidak dapat kabur karena nasi sudah menjadi bubur. Merasa tak mampu menghadapi mereka semua secara sekaligus, Wang Xiaoshu pun mencoba untuk memprovokasi Sun Jun dengan mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau Sun Jun sebagai ketua preman kota utara ternyata tidak berani untuk berduel dan harus membawa para bawahannya untuk menghadapi dirinya. Tak berselang lama, datanglah seorang pria botak berbadan besar yang menjadi tangan kanan sekaligus kekuatan utama dari preman kota utara. Beliau ini bernama Xiang. Dengan gagahnya, Xiang maju sambil berkata bahwasanya untuk menghadapi Wang Xiaoshu cukup dirinya sendiri untuk turun tangan. 赢的概率是多少2成。其实我这个人很讲道理，想不到堂堂城北老大。走开！不用大哥出手。 AI Kubus kemudian memberitahu kalau Wang Xiaoshu memiliki kesempatan besar untuk menghadapi Xiang sendirian, karena poin kekuatannya hanyalah 10 saja. Mendengar hal demikian, Wang Xiaoshu pun menjadi begitu tenang dan tidak perlu merasa takut kepada Xiang.
Lalu Xiang pun mulai melepaskan sebuah serangan kepadanya dengan melemparkan sebuah bola basket, sehingga Wang Xiaoxiu pun dan cepat menghindari serangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Xiang kemudian melanjutkan serangannya dengan mengarahkan beberapa pukulan dengan cepat, yang langsung dihindari dan ditangkis oleh Wang Xiaoxiu. Sementara itu di sisi yang berbeda, kita sekilas diperlihatkan Shen Yao yang sedang merasa cemas dengan Wang Xiaoxiu, karena beberapa panggilan yang ia lakukan sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Wang Xiaoxiu. Di waktu yang sama di gedung basket Chengbai, terlihat Xiang yang terus menyerang Wang Xiaoxiu, hingga membuat dirinya kelelahan dan kehilangan setengah stamina energinya. Menyadari hal demikian, Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk memberikan serangan balasan dengan menangkap kaki Xiang, lalu memukul wajahnya dengan sangat keras, sambil melemparkannya ke arah ring basket. Hingga pada akhirnya Xiang pun jatuh pingsan dan tak mampu bangkit lagi. 老子会让你后悔的！伙伴，等待时机。要我，王小修这小子怎么？ 可恶啊！ Melihat kekalahan Xiang itu, sontak Sun Jun dan seluruh preman kota utara menjadi sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Wang Xiaoxiu dapat mengalahkan Xiang dengan mudah. Setelah itu Wang Xiaoxiu berteriak dengan keras mengatakan kalau Sun Jun akan menjadi target selanjutnya yang akan dia kalahkan. Wang Xiaoxiu kemudian mencoba bertanya kepada AI Kubus, seberapa besar presentasi kemenangan Wang Xiaoxiu melawan seluruh preman kota utara tanpa kehadiran Xiang. Lantas AI Kubus pun memberitahu kalau tanpa Xiang, presentasi kemenangan Wang Xiaoxiu meningkat menjadi 30%. Di waktu yang sama, para preman kota utara pun dengan semangat mulai maju mendekati Wang Xiaoxiu dan siap untuk berkelahi melawannya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.